Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitria Zahra dengan NIM G0023-063 dari kelompok A2. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinding abdomen gitu. Oke, yang pertama ada lapisan dinding abdomen. Jadi dinding abdomen itu dibagi menjadi dua, ada yang anterolateral sama yang posterior. Nah, untuk yang anterolateral ini dia merupakan lapisan abdomen anterior. Yang pertama itu dia ada kulit ini. Terus yang kedua itu dia ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis itu dia dibagi menjadi dua, ada fascia camper sama fascia scarpa. Nah, untuk fascia camper di sini, terus di sini ada fascia scarpa yang agak ke dalam gitu. Nah, terus yang ketiga ada fascia profunda, terus ada musculus et aponeurosis. Nah, musculus et aponeurosis itu dia ada 5. Ada musculus obliquus, externus internus abdominis, terus ada musculus transversus abdominis, ada musculus rectus abdominis, sama musculus pyramidalis abdominis. Nah, di sini ada musculus obliquus eksternal, terus di sini ada interna, di sini ada musculus transversus abdominis, lalu di sini ada transversalis fascia sama extraperitonealis fascia, terus yang terakhir ada parietal peritoneum atau peritoneum parietal gitu. Ini untuk lapisan abdomen anterolateral. Nah, selanjutnya ada lapisan abdomen posterior. Nah, untuk lapisan abdomen posterior ini dia dimulai dari pertama ada kulit, terus ada fascia superficialis dorsi, terus ada lapisan pertama, terus ada muskulusnya. Nah, pada lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, terus untuk lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominus, terus ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, sama musculus serratus posterior inferior. Nah, terus untuk di lapisan ketiganya dia ada musculus multifidus, musculus interspinalis, sama musculus transversus abdominis gitu. Nah, terus selanjutnya ada sistem otot pada abdomen. Nah, untuk sistem otot itu ada regio anterior sama regio posterior. Nah, untuk regio anterior ini dia terbagi menjadi 5. Ada musculus rectus abdominis, musculus obliquus abdominis externus internus, terus ada musculus transversus sama musculus pyramidalis. Nah, terus untuk yang posterior ada musculus quadratus lumborum, musculus psoas major minor, sama musculus iliacus gitu. Nah, di sini ada origo, insersi, persarapan, sama fungsinya. Nah, untuk obliquus externus abdominis ini dia origonya lembar-lembar muskulus dari fascia externum 8 costae terbawah, terus inersinya dia labium lateral, crista iliaca. Untuk persarafnya dia rami anterioris 6 nervis spinals. Terus untuk fungsinya dia kompresi isi abdomen. Kedua muskuli mempleksi batang tubuh, terus setiap muskulus menekuk batang tubuh ke sisi yang sama, mengarahkan pars anterior abdomen ke sisi yang berlawanan gitu. Nah, terus selanjutnya ada musculus internus abdominis. Dia origonya di fascia thoracolumbalis, di crista iliaca antara origo obliquus externus abdominis dan transversus abdominis, 2/3 lateral ligamentum inguinal. Nah, terus untuk inersinya margo inferior 3-4 costae terbawah, ujung aponeurosis di linea alba, crista pubicum, dan linea pectinea. Untuk persarafannya dia rami anterioris 6 nervis spinal thoracica terbawah, dan untuk fungsinya dia kompresi isi abdomen untuk mempleksi batang tubuh, terus setiap muskulus juga menekuk batang tubuh dan mengarahkan pars anterior ke abdomen ke sisi yang sama. Kalau misalnya
obliquus externus itu tadi kan ke yang berlawanan. Nah kalau misalnya yang internus ini dia ke sisinya yang sama gitu. Terus ada musculus transversus abdominis, dia untuk origonya fascia thoracolumbalis labiomedial crista iliaca 1/3 lateral ligamentum inguinal cartilago costalis 6. Terus untuk inersinya dia di ujung aponeurosis di linea alba crista pubicum dan linea pectinea. Terus untuk persyarafannya dia rami anteriors 6 nervi spinal, fungsinya kompresi isi abdomen. Nah terus ada rectus abdominis, dia origonya di crista pubicum, tuberculum pubicum dan symphysis pubica. Untuk inersinya dia cartilago costalis 5-7, processus sipoideus. Untuk persarafannya dia rami anteriors 6 juga, nervi spinalis thoracica terbawah. Untuk fungsinya dia kompresi abdomen kayak fleksi columna vertebralis dan menegangkan dinding abdomen. Terus ada musculus pyramidalis, dia tuh bagian untuk origonya di bagian depan pubis dan symphysis pubica. Terus untuk inersinya dia menuju ke linea alba dan persyarafannya itu dia ramus anterior. Fungsinya untuk menegangkan linea alba. Nah, terus untuk tadi kan dindingnya anterior. Nah, ini untuk posterior. Ada musculus psoas major. Dia origonya di facies lateralis corpus vertebrae dan vertebrae 12 dan L1 sampai L5. Dia itu processus transversus vertebrae lumbalis dan discus intervertebralis. Nah, untuk insersionya dia thoracanter major femoris. Untuk persyarapannya dia rami anterioris L1 sampai 3. Fungsinya fleksi paha atau regio femoralis pada sendi coxae. Terus ada psoas minor, dia facies lateralis, origonya facies lateralis corpus vertebrae T12 dan 11 dan discus intervertebralis yang terkait. Nah, untuk insersionya dia linea pectinea futura pelvis dan eminentia illopubica. Persyarafannya rami anteriors L1 dan untuk fungsinya dia fleksi lemah columna vertebralis lumbalis gitu. Terus ada quadratus lumborum, dia origonya processus transversus vertebra L5, ligamentum ilolumbal dan crista iliaca. Insersionya dia processus transversus vertebrae dan margo inferior. Persyarafannya rami interiors T12 dan L1 sampai L4. Fungsinya sebagai depresi dan stabilisasi costa 12 dan sedikit gerak lateroflexio truncus gitu. Terus selanjutnya ada musculus iliacus, dia origonya 2/3 atas fossa iliaca, ligamenta sacroiliaca anterior dan ilolumbal dan juga facies lateral atas sacrum. Nah, untuk insersionya dia thoracanter minor femoris, persarafannya nervus femoralis dan fungsinya untuk fleksi paha atau regio femoralis pada sendi coxae. Selanjutnya kita masuk ke rectum proprium. Nah, rectum proprium itu dia pertama dari sambungan rectosigmoid. Nah, terus di sini ada yang namanya Katup-Houson. Nah, Katup-Houson itu dia terbagi menjadi 3 plika. Yang pertama ada plika transversalis recti di bagian superior, itu dia letaknya di sini sekitar 11-13 cm. Terus yang kedua ada plika transversalis recti media di tengah, itu dia di sini sekitar 8-9 cm. Dan terakhir itu ada plika transversalis recti atau di inferior, itu sekitar 5-6 cm. Nah, fungsinya plika ini dia buat nahan si feses atau kotorannya itu untuk gak langsung turun ke canalis analis gitu. Terus di sini ada peritoneum, terus ada juga tunica Houston. Tunica Houston ini dia terbagi menjadi 2, yaitu stratum longitudinal sama sirkular. Terus di sini ada lamina muscularis mucosa. Terus ada linea
anorectalis itu di bagian sini, dia 4-5 cm. Terus ada columna anales atau Morgani itu di sini, di bagian sini. Terus ada sinus analis. Sinus analis tuh ke bagian bawah di sini, dan linea pectinata di bagian bawah. Nah, di sini ada anatomi kanalis analis. Di sini ada rektum. Terus ada juga yang namanya internal eksternal anal sphincter untuk yang internal di sini, dan ini eksternal. Terus yang biru-biru ini itu dia hemorrhoidal veins atau vena gitu. Terus di sini ada ampula recti, di sini ada canalis analis. Di tengah-tengah di sini tuh ada anorectal line 4-5 cm. Terus di sini ada anus, di sini ada canalis analis sebelum anus gitu. Nah, ini untuk internal hemorrhoid. Di sini ada dental line, sama di sini ada rectum, di sini anus, dan di sini eksternal hemorrhoid. Nah, di sini ada zona-zona canalis analis. Yang pertama itu dia ada endoderma zone atau zona columnaris specten analis. Terus di sini di bawahnya itu ada ectoderma atau zona hemorrhoidalis. Nah, di antara zona columnaris sama hemorrhoidalis itu dia dibatasi oleh linea dentata pectinea mucocutanea sekitar 2 cm gitu. Nah, terus untuk zona antara ectoderma sama ectoderma zona hemorrhoidalis sama zona cutanea itu juga dia dibatasi lagi sama yang namanya linea anocutanea, itu sekitar 1 cm gitu untuk memisahkan antara hemorrhoidalis sama cutanea. Nah, terus di sini ada otot pada canalis analis. Yang pertama ada musculus corrugator cutis ani, terus ada musculus levator ani di sini. Terus ada juga musculus pincer ani externus pars profunda, itu dia di sini letaknya. Terus juga ada musculus pincer ani externus pars superficialis, dia ada di sini. Terus dia ada musculus pincer ani externus, dia letaknya ada di sini, di bagian sini. Nah, terus ada musculus pincer ani externus pars subcutanea, ada di sini sama di sini. Terus ada musculus corrugator cutis ani, dia juga ada di sini dan di sini. Tuh. Selanjutnya kita ke neurovascularisasi. Selanjutnya kita masuk ke arteri. Nah, untuk arterinya sendiri itu dia ada arteri rectalis superior, dia merupakan percabangan dari arteri mesenterica inferior, itu dia yang ini letaknya ke sini. Terus yang kedua ada arteri rectalis media sinistra, dia tuh merupakan percabangan dari arteri iliaca interna sinistra. Nih, dia yang ini di sini. Terus yang terakhir itu ada arteri rectalis inferior sinistra dari arteri iliaca interna. Dia masuk ke sini. Nah, next ada vena. Tadi kan arteri, sekarang vena. Yang pertama itu ada vena rectalis superior. Itu yang ini. Dia tuh masuk ke vena mesenterica inferior, terus ke vena porta. Terus vena rectalis inferior. Vena rectalis inferior di sini. Dia itu kelanjutannya vena pudendia externa, interna, terus ke vena iliaca interna sama ke vena cava inferior. Terus ada vena rectalis media sinistra, itu dia yang ini, dari sini ke sini. Nah, media itu dia dari vena masuk ke vena iliaca interna terus ke vena cava inferior. Nah, pada anal kanal drainase vena yang terletak di atas linea pectinat akan bermuara ke vena porta. Nah, terus sedangkan drainase di bawah linea itu akan bermuara ke vena cava inferior gitu.
Nah, terus selanjutnya ada nervi. Di sini ada nervis spleniculumbalis. Terus ini L1 sampai 2, ini dari ganglia lumbalia. Terus kalau di sini ada nervus planikivelvisi, terus di sini ada plexus rectalis inferior. Nah, kalau misal simpatis itu dia nervus splenicolumbalis. Kalau misalnya parasimpatis dia nervus planikivelvisi atau nervus erigens. Nah, di rektum bagian kaudal juga mendapatkan inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus atau nervus hemorrhoideus inferior. Nah, kita masuk ke peritoneum. Peritoneum itu apa? Jadi peritoneum itu merupakan selaput yang melapisi dinding abdomen bagian dalam sebagai pembatas organ dalam perut gitu. Nah, untuk peritoneum ini dia dibagi menjadi 2, yaitu parietal sama yang visceral. Kalau misalnya peritoneum parietal, dia itu lapisan yang melapisi bagian dalam abdomen. Sedangkan kalau misalnya yang visceral itu dia melapisi langsung bagian visceral abdomen, baik sebagian ataupun secara keseluruhan gitu. Nah, untuk yang parietal itu dari sini ke sini. Nah, untuk yang visceral itu di sini. Peritoneum visceral. Lanjut ada organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Organ intraperitoneal itu merupakan organ yang ada di dalam cavitas peritonealis dan seluruh permukaan dari organ intraperitoneal. Ini dilapisi oleh peritoneum tadi. Terus kalau misalnya organ retroperitoneal itu dia viscera ya, organ yang berada di luar cavitas peritoneum atau organ yang dilapisi oleh peritoneum hanya yang di permukaan anterior, jadi enggak seluruh permukaan. Nah, tadi ini peritoneum visceral, terus ini peritoneum parietal. Nih. Nah, terus organ intraperitoneal itu ada apa aja? Dia itu ada gaster, duodenum persuperior, jejunum, ileum, appendix, terus kolon transversum, sigmoideum, pankreas, hepar, gaster, dan juga lien. Nah, lanjut ke organ retroperitoneal. Organ retroperitoneal atau suprarenal gland. Dia kelenjar suprarenalis, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali bagian kauda, kolon ascendent et descendent, terus kidney atau ren, esophagus, rectum. Terus untuk mudahnya itu ingat aja Saltpeter. Ini aorta, esophagus, glandula, duodenum, ren dexter, lokasi kolon, ureter, terus kolon descendent, pankreas. Selanjutnya masuk ke duplikator peritoneum. Yang pertama itu ada mesenterium. Mesenterium itu merupakan bagian dalam perut yang fungsinya itu untuk menghubungkan usus dengan perut bagian dalam. Jadi dia tuh kayak ngejaga usus buat tetap ada di tempatnya gitu. Selanjutnya ada omentum maius. Omentum itu apa? Omentum itu membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, untuk omentum itu dia ada 2, omentum maius sama minus. Nah, kalau misal omentum maius dia itu kayak tirai. Nah, omentum maius ini dia tersusun atas 4 ligamen. Ada ligamen gastroprenica, ligamen gastrosplenica, gastrokolika, sama splenorenal. Nah, kalau misalnya omentum minus, dia tuh cuma tersusun dari 2 ligamen aja, yaitu hepatoduodenal sama hepatogastrium gitu. Nah, omentum minus tuh yang ini.
sinus, terus di sini ada omentum maius. Apa itu Greater Sac, Lesser, dan Foramen Winslow? Jadi Greater Sac atau cavum itu merupakan peritonei mayor, menempati sebagian besar ruang di kavitas peritonealis, dimulai di superior pada diafragma dan berlanjut di inferior sampai ke dalam kavitas pelvis. Nah, sakus ini dimasuki ketika peritoneum parietal telah ditembus. Terus ada lesser sac atau cavum peritonei minor atau bursa omentalis, adalah subdivisi yang lebih kecil pada kavitas peritoneal di posterior dari gaster dan hepar, dan dia itu berhubungan dengan gaster melalui suatu lubang, namanya itu foramen omental atau epiploikum. Terus yang terakhir ada foramen Winslow, dia itu suatu lubang yang menghubungkan kapum peritoneal mayor dan peritoneal minor. Nah, ini lesser omentum, ini omentum bursa, ini greater omentum, greater sac gitu. Nih foramen yang tadi sama ini sacus maius, ini bursa omental. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai dinding abdomen dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan mengenai terminologinya. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.